Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas aplikasi pengantar akuntansi. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Wahyu Ningsi 21140043, Gia Monika 21140027, Belina Yulia Santi 21140026. Dosen pengampu Bu Nora Susanti, SPD MSI, dan Bapak Defriko Gusma Putra, SE MAK. Baiklah teman-teman, kita akan membahas mengenai materi piutang usaha atau akun receivable. Apa itu piutang? Piutang usaha atau akun receivable adalah semua klaim dalam bentuk uang yang dapat ditagih terhadap pihak lain, termasuk individu, perusahaan, atau organisasi lainnya. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Jadi, kalau dilihat atau dibaca dari pengertiannya, piutang usaha ini adalah mengenai transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan pembelian atau penjualan dari produk yang perusahaan itu miliki. Klasifikasi piutang ada 3. 1. Piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain. 1. Piutang usaha atau akun receivable, yaitu piutang yang berasal dari penjualan barang atau jasa yang merupakan kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang usaha ini diperkirakan akan dapat ditagih dalam jangka waktu yang relatif pendek, 30 atau 60 hari. 2. Piutang wesel atau notes receivable, yaitu jumlah yang terhutang bagi pelanggan jika perusahaan telah menerbitkan surat hutang formal. Wesel biasanya digunakan untuk jangka waktu pembayaran lebih dari 60 hari. 3. Piutang lain-lain, meliputi piutang bunga, piutang pegawai, piutang dari perusahaan afiliasi, dan lain-lain. Piutang lain-lain diperkirakan dapat ditagih dalam jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya, ada pemisahan tanggung jawab yang terkait dengan piutang. 1. Memisahkan fungsi pegawai atau bagian yang menangani transaksi penjualan dari fungsi akuntansi untuk piutang. 2. Pegawai yang menangani akuntansi piutang harus dipisahkan dari fungsi penerimaan hasil tagihan piutang. 3. Piutang harus dicatat dalam buku-buku tambahan piutang. 4. Perusahaan harus membuat daftar piutang berdasarkan umumnya. Selanjutnya ada penilaian piutang usaha. Menurut prinsip akuntansi Indonesia, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan sebesar nilai kas atau neto yang bisa direalisasi. Jumlah atau nilai kas yang bersih dapat diterima adalah jumlah piutang bruto setelah dikurangi dengan taksiran nilai piutang yang tidak dapat diterima. Lalu selanjutnya kita akan membahas kerugian piutang. Karena adanya piutang tak tertagih, maka akan muncul kerugian piutang. Dalam akuntansi, kerugian akibat piutang tidak dapat tertagih dicatat dengan mendebet kerugian piutang. Pencatatan kerugian piutang dapat dilakukan dengan 2 metode. 1. Metode cadangan dan metode penghapusan langsung. Berikut contoh piutang usaha. Pada 14 Maret 2015, PT Nirwana Elektrindo menjual barang dagang seharga 5 juta secara kredit dengan termin 2/15 N/60 kepada PT Gelora Indah. Pada 20 Maret 2015, PT Gelora Indah mengembalikan barang dagang seharga 250.000 karena rusak. Pada 27 Maret 2015, PT Nirwana Elektrindo menerima pelunasan piutang dari PT Gelora Indah. Berikut cara pencatatan jurnalnya. Karena pada tanggal 14 Maret 2015 terjadi transaksi penjualan barang dagang secara kredit seharga 5 juta, maka di jurnalnya dicatat piutang usaha pada penjualan barang dagang. Jadi piutang usahanya bertambah di debit, kemudian penjualan barang dagang bertambah di kredit. Karena apa? Karena penjualan barang terjadi karena secara kredit. Kemudian, transaksi tanggal 20 Maret terjadi retur barang karena ternyata si PT Gelora Indah bilang bahwa ada barang yang rusak ketika barang diterima oleh PT Gelora. Jadi di sini akunnya yang dicatat adalah retur penjualan pada piutang usaha sebesar yang dikembalikan oleh PT Gelora Indah, yaitu 250
250.000, maka keterangannya dibuat pengembalian barang dagang. Maka jurnalnya dicatat adalah retur penjualan bertambah di debit sebesar 250.000 dan piutang usahanya bertambah di kredit sebesar 250.000. Dan transaksi pada tanggal 27 Maret, ternyata PT Glora bisa melakukan pelunasan ke PT Nirwana, sehingga kasnya PT Nirwana bertambah. Maka di sini yang ditulis duluan adalah kas PT Nirwana bertambah di debit, kemudian ada potongan penjualan yang diberikan oleh PT Nirwana, sehingga potongan penjualan PT Nirwana bertambah di posisi debit sebesar 95.000, kemudian yang di posisi kredit adalah piutang usaha sebesar 4.750.000 karena piutang usahanya berkurang dan sudah dilunasi oleh PT Glora. Dan untuk justifikasi transaksinya adalah penerimaan pelunasan piutang. Selanjutnya ada pengalihan piutang usaha. Ada 4 macam, yaitu A. Penarikan pinjaman dengan piutang sebagai jaminan, B. Menggadaikan piutang, C. Melakukan anjak piutang, D. Penjualan piutang kepada pihak lain. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.